Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 14 Juli 2021 berjudul Jalan Kebinasaan. Jalan kebinasaan adalah jalan yang akan membawa orang percaya binasa. Artinya, terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, menjadi penghuni neraka. Tentu, ini tidak ada yang menghendaki. Tidak ada yang mau jalan ini, bukan? Tuhan Yesus sendiri mengingatkan kok dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14. Dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dikatakan, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jalan kebinasaan itu lebar, saudara, enak dilalui, dan banyak orang yang bisa. Jelas sekali. Dan itulah sesungguhnya jalan yang ditawarkan iblis. Jalan yang serba instan dan mudah. Sayang sekali, banyak orang percaya yang suka. Tentu, kalau orang percaya dikatakan mengikuti jalan iblis, kan tidak mau, saudara. Tetapi faktanya mereka lebih suka jalan yang serba mudah. Tidak sadar sama sekali bahwa kalaupun sampai mereka bisa mendapatkan kemudahan, fasilitas, atau kenikmatan, itu ada harga yang harus dibayar. Iblis mau memberikan apapun yang menjadi keinginannya, bahkan tanpa meminta pun. Sesungguhnya iblis sudah menawarkan, tetapi syaratnya harus mau menyembah dia. Matius 4 ayat 8-9 mengatakan hal itu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Semua itu tidak ditawarkan kepada Yesus saja, tetapi kepada kita semua sebagai orang-orang percaya. Faktanya, banyak yang menerima tawaran itu. Ya, karena memang sepertinya itu akan memberikan kebahagiaan. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu semu atau sesaat. Sepertinya yang namanya harta, kekayaan, atau hal-hal dunia lainnya beserta hiburannya bisa memberi ketentraman. Padahal semua itu hanya memenuhi hasrat dan ambisi saja. Maka tidak heran kita jumpai banyak orang percaya mengorbankan imannya
demi karir atau jodoh. Banyak orang menterlantarkan keluarganya dan kesehatannya demi mengejar kekayaan. Padahal semuanya fana, sia-sia, dan hanya akan membawa kepada kebinasaan. Ironi saudara ini. Dan yang lebih ironi lagi, tidak sadar bahwa dengan berlaku demikian sesungguhnya sedang menyembah kepada iblis. Ia tidak sadar saudara, karena pikirnya masih beribadah, masih ke gereja, bahkan jadi aktivis. Tetapi keduniawiannya atau kedagingannya masih sangat kuat. Bukan berarti dengan berkata demikian kita tidak membutuhkan dunia atau harta, saudara. Bukan begitu maksudnya. Tetapi saudara harus tahu, semakin dikejar, harta itu akan semakin mengikat. Semakin dituruti, daging atau keinginan itu semakin menuntut. Itu monster, saudara. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Lah, kebanyakan orang percaya suka kedua-duanya. Mau dunia, tapi juga mau diterima di kemah abadi. Ini yang tidak mungkin terjadi. Makanya jangan sampai terjebak dan salah pilih jalan. Karena kalau saudara pilih jalan yang lebar, saya pastikan saudara akan binasa. Ingat baik-baik saudara. Sebab itu marilah dengan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kalau di antara saudara masih menapaki jalan kebinasaan, bertobat saudara, bertobat. Mari kita kembali ke jalan yang benar, jalan yang sempit. Karena jalan itulah yang akan membawa kita ke rumah Bapa di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.